sebuah pinggiran kota Purworejo, tinggallah 3 seorang anak yang bersahabat. Mereka adalah Ulfa, Selvi, dan Desti. Pada saat itu mereka duduk di kelas 6 SD. Mereka berteman sejak awal masuk sekolah. Dan kebetulan mereka selalu berada dalam satu kelas. Mereka sering mengerjakan tugas sekolah dan mengerjakan PR bersama-sama, meskipun rumah mereka berjauhan. Walaupun mereka mempunyai perbedaan dari segi latar belakang, sifat, dan prestasi, tetapi mereka tetap selalu rukun. Ulfa berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak dan ibunya bekerja sebagai seorang petani. Namun, dia tidak pernah merasa rendah diri. Ia justru bangga mempunyai orang tua yang selalu semangat dan bisa menyekolahkan anaknya walaupun berprofesi sebagai petani. Ulfa mempunyai cita-cita ingin menjadi guru. Oleh karena itu, ia harus rajin belajar agar bisa mencapai cita-citanya. Ulfa adalah anak yang paling pandai di antara 2 sahabatnya. Dia selalu mendapatkan peringkat pertama sejak kelas 1 SD. Banyak teman-teman kelasnya bertanya kepada Ulfa bila ada mata pelajaran yang belum mereka kuasai atau pahami. Ulfa tidak pernah bersikap sombong terhadap kelebihannya yang dimiliki selama ini. Dia justru sering mengajak teman-temannya untuk belajar berkelompok bersama-sama. Dengan Selvi mempunyai badan yang gemuk. Dia memang suka sekali makan apa, lagi untuk soal jajannya dia nomor 1. Berbagai macam orang jualan makanan yang lewat, dia selalu beli untuk dimakan bersama-sama. Kedua orang tua Selvi bekerja di kantor karena kesibukan mereka mengakibatkan Selvi kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dari kecil Selvi dirawat dan dijaga oleh seorang baby sister atau asisten rumah tangga. Setiap keinginan apa yang dia inginkan selalu dituruti oleh orang tuanya, sehingga mengakibatkan Selvi menjadi manja. Selvi adalah anak yang suka sekali untuk melawak. Dia tidak pernah kehabisan bahan gurauan yang membuat teman-temannya tertawa sampai terpingkal-pingkal. Jika Selvi akan memulai gurauannya, teman-teman sekelasnya sudah mulai hafal dengan tanda-tandanya. Waktu istirahat tiba, teman-temannya memperhatikan Selvi. Pada suatu hari, dia menirukan gaya mengajar guru mini di suatu kelas. Dia berdiri di depan kelas dengan tangan kirinya bersandar di atas meja dan tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke arah teman-temannya yang sedang duduk. Seolah-olah ia memarahi murid-muridnya yang tidak bisa mengerjakan soal agama yang diajarkan oleh guru mini. Selvi menirukannya mulai dari saat guru mini memasuki kelas, meletakkan tas di mejanya, dan sampai menirukan cara bicaranya. Tanpa dia sadari, guru mini sudah ada di belakangnya. Dengan spontan teman-teman sekelasnya tertawa sampai terpingkal-pingkal. Wajah Selvi terlihat malu karena takut dan akan dimarahi oleh guru mini. Berbeda dengan Desti, dia adalah gadis yang cantik, lembut dan tegas. Rambutnya panjang, kulitnya berwarna sawo matang, dan bulu matanya yang lentik. Kadang-kadang rambutnya dikepang 2 dan terkadang dikepang 1.
Dia tidak pernah lupa dengan pita warninya yang sesuai dengan baju seragam yang sedang dikenakan hari itu. Desti sangat pintar untuk memilih warna, sehingga tidak mengherankan jika Desti tampak terlihat menarik dan cantik di kelasnya. Pada jam istirahat tiba, anak-anak di kelas memanfaatkan waktunya untuk makan, bermain, dan bercerita. Saat beristirahat siang itu sepenuhnya digunakan untuk belajar karena ada ulangan harian agama pada jam terakhir. Agama merupakan pelajaran mudah, akan tetapi ada beberapa anak yang kesulitan untuk memahami dan mengerti pelajaran tersebut. Kesulitannya ketika gurunya meminta untuk menghafalkan surat-surat atau hadis-hadis yang tercatat dalam materi tersebut. Untuk itu, sebelum tes dimulai, mereka menyiapkan diri. Ulfa, Selvi, dan Desti belajar di bawah pohon rambutan besar di dekat halaman sekolah. Di saat itu musim rambutan berdua. Selvi bukannya belajar untuk mempersiapkan tesnya agar mendapatkan nilai yang bagus, dia justru asik memetik buah rambutannya dengan menggunakan galah. Teman-teman, apa kalian sudah siap menghadapi tes agama nanti? Takutnya tesnya tentang menghafal surat-surat atau hadis. Dia kan seringnya begitu, tanya Ulfa kepada kedua temannya. Aku belum siap, sambil asik makan rambutan yang dipetiknya tadi, jawab Selvi. Kalau Desti sih pasti sudah siap, dia kan jago dalam agama, sambung Ulfa. Ah, jangan terlalu memuji, aku bisa karena aku belajar. Lonceng bel sudah berbunyi. Anak-anak berlarian masuk ke dalam kelas. Terlihat semua tampak tegang karena akan diadakan ulangan harian agama. Tidak lama kemudian, Guru Mini berjalan menuju kelas sambil membawa tas yang selalu tidak pernah ketinggalan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Hari ini kalian sudah siap untuk menghafalkan surat-surat pendek sambil mengambil buku yang ada di tasnya. Siap Ibu Guru? Tampak muka tegang semua. Oke, maju satu persatu ya. Jangan berisik, sambil menunggu gilirannya kalian menghafalkannya ya. Ulangan menghafalkan surat pendek sedang berlangsung. Selvi nampak terlihat tegang karena tidak belajar, justru asik makan rambutannya. Tiba giliran Selvi dipanggil Guru Mini. Selvi maju dengan muka tegang dan tertunduk. Takut dia tidak hafal dengan surat pendeknya. Guru Mini bertanya kepada Selvi, "Kenapa Selvi?" sambil memegang penggaris. Ketakutan Selvi bertambah dengan melihat Guru Mini sedang memegang penggarisnya. "Selvi, ayo mulai menghafalkan suratnya." "Iya Bu," sambil menggaruk-garuk kepalanya. Selvi mulai menghafalkan suratnya dan di bagian tengahnya Selvi lupa. Selvi kebingungan dan tidak bisa menghafalkan surat tersebut sampai selesai. Teman-temannya semua menertawakan. "Kamu tidak belajar, Selvi?" tanya Guru Mini. "Kemarin kan Ibu sudah memberitahu bahwa hari ini akan ada ulangan menghafalkan surat pendek." Sambil berdiri dengan tangan kiri di atas meja, Selvi kembali tempat duduk dengan muka bersedih. Lonceng bel berbunyi, bertanda bahwa pelajaran semua berakhir dan waktunya untuk pulang. Anak-anak bersiap-siap dan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Mereka bertiga segera pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, Selvi masih terlihat nampak sedih karena tidak
tidak bisa menghafalkan suratnya dan ditertawakan teman-teman sekelas. "Kamu kenapa, Selvi?" tanya Ulfa. "Iya, Selvi, kamu kenapa? Sepanjang jalan kamu masih terlihat sedih," sambungnya Desti. "Sudah, jangan bersedih. Lain waktu kalau mau ada ulangan, kamu harus belajar agar tidak kejadian seperti tadi lagi," ditimpali Ulfa sambil memegang pundak Selvi. "Baiklah, besok lagi aku akan belajar lebih giat," jawab Selvi. Mereka bertiga melanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Banyak orang yang iri dengan persahabatan mereka, karena mereka sudah lama bersahabat dan tidak pernah memandang dari segi latar belakang, perekonomian, dan lain sebagainya. Terkadang orang mau berkenal saja melihat dari latar belakangnya. Pesan moral dari cerita anak yang berjudul Tiga Sahabat yang Rukun adalah harus rajin belajar walaupun tidak ada ulangan harian atau tes. Karena sebagai siswa, kewajiban kita adalah untuk belajar. Dan jika kita mencari teman, tidak boleh memandang dari segi latar belakang, perekonomian, dan lain sebagainya. Lebih baik kita berteman ke siapa saja asalkan yang baik. Dari cerita anak yang sudah kakak sampaikan yang berjudul Tiga Sahabat yang Rukun, siapa yang berbadan gemuk? Selvi. Yang maju di depan kelas untuk tes yang tidak bisa menghafalkannya siapa? Selvi. Yang terlihat cantik dan menarik di kelas? Desti. Pesan moral dari cerita anak tersebut apa coba? Kita sebagai pelajar kewajibannya untuk belajar walaupun tidak ada tes atau ulangan harian. Dan jika memilih teman, tidak boleh memilih-memilih atau melihat dari segi latar belakang, perekonomian. Yang penting berteman baik.